kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Panitia khusus angket penyelenggaraan haji menyoroti Kementerian Agama yang berperan sebagai regulator justru tidak memiliki data keberangkatan jemaah haji khusus tahun 2024. Pansus angket terhadap penyelenggaraan haji menyoroti pihak Kementerian Agama atau Kemenak yang tidak memiliki data keberangkatan jemaah haji khusus tahun 2024. Hal itu terungkap melalui pengakuan Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kemenak, Jaja Jailani, saat rapat Pansus di Senayan, Jakarta. Anggota Pansus Angket Haji Saleh Partaunan Daulay mengungkapkan Kemenak sebagai regulator seharusnya sudah memiliki data jemaah haji khusus dari penyelenggara ibadah haji khusus sebelum keberangkatan. Pasalnya, ada dugaan sebanyak 3.503 jemaah haji khusus berangkat tanpa melalui antrian. Yang katakanlah yang dapat 10.000 kuota tambahan untuk haji plus itu datanya belum diberikan kepada kita. Katanya nunggu data itu masuk kepada Sisko Patuh itu yang ada di Kementerian Agama. Nah ini kan aneh menurut kita, sebab orang mestinya berangkat haji itu sudah ada datanya dulu. Kita list namanya si A, si B, si C dan seterusnya, barulah kita berangkatkan mereka. Nah ini kan enggak, udah selesai, udah pulang. Orang haji datanya belum ada. Wakil Ketua Pansus Angket Haji, Marwan Dasopang, menduga keberangkatan haji khusus tanpa melalui antrian erat dengan unsur kesengajaan. Ya kan itu memalukan bahwa Kendali itu sebagai regulator, eksekutor juga, masa nggak punya data? Itu tidak mungkin. Maka karena itu kita menjadi banyak pertanyaan. Apakah ini didesain seperti itu, tidak ada laporan sehingga kita tidak menemukan sebetulnya fakta-fakta siapa yang berangkat itu. Alfat dan Sigit, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mensahkan tambahan anggaran tahun 2025 guna menuntaskan sejumlah proyek pembangunan tahun depan. Meneruskan hasil banggar DPR RI, Komisi 5 bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengesahkan tambahan anggaran sebesar 40,59 triliun rupiah untuk tahun 2025. Tambahan anggaran itu diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan pemerintah yang tertunda di tahun ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan bahwa Kementerian PUPR perlu menuntaskan sejumlah proyek pembangunan tahun depan. Dengan gelontoran anggaran 40,59 triliun rupiah, Bakri meminta PUPR untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan proyek besar. Menurutnya PUPR perlu memperhatikan pekerjaan pembangunan skala kecil namun berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Anggaran ini juga disuper prioritaskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, ya tentu mungkin ada pekerjaan yang belum selesai di dapil kawan-kawan, ada juga beberapa pekerjaan yang putus kontrak. Yang kita tahu kemarin-kemarin itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tapi angkanya sangat riskan, itu ternyata putus kontraknya. Nah ini juga harus diselesaikan. Tidak hanya pemerintah memikirkan pekerjaan yang besar, tapi pekerjaan yang kecil-kecil ini juga harus, karena ini aspirasi daripada anggota. Oleh sebab itu, tadi kami Komisi 5 yang dipimpin oleh Pak Lazarus, pimpinan, menyetujui. Dan ini akan dibahas lagi lebih mendalam. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mendapat pagu anggaran tahun 2025 sebesar 75,6 triliun rupiah. Dengan adanya tambahan 40,59 triliun rupiah, maka jumlah total anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 mencapai 116 triliun rupiah. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI apresiasi gelaran Parlemen Remaja tahun 2024 yang penuh antusiasme dari peserta, serta mendukung Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus mengembangkan kegiatan Parlemen Remaja. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi gelaran Parlemen Remaja 2024 yang penuh antusiasme dari peserta. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menilai, ajang Parlemen Remaja penting untuk menanamkan pola pikir politis sejak usia muda. Ferdiansyah melihat kegiatan Parlemen Remaja dapat menjadi pondasi lahirnya politisi-politisi berkarakter,
Melalui kegiatan ini, peserta Parja akan memperoleh pendidikan politik informal dan juga mengembangkan jejaring. Setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami dinamika politik yang berjalan di DPR serta proses perumusan dan pembentukan kebijakan. Memberikan pemahaman, edukasi, dan informasi terhadap ke-DPR-an dan apa tugas dan fungsi DPR itu sendiri. Jadi masyarakat umum, khususnya di sini anak-anak kita remaja yang ada di tingkat SMA dan SMK, paham benar, tahu benar apa terhadap tugas dan fungsi DPR. Dan tentunya tidak kalah pentingnya dilakukan simulasi dari salah satu tugas dan fungsi DPR tersebut. Nah harapannya sesuai dengan materi kami adalah remaja ini tidak hanya berprestasi dalam konteks akademik tapi juga berprestasi dalam kecerdasan dalam hal pola tindak dan pola pikir sehingga dia tidak hanya bicara olah pikir tapi juga ada olahraga dan olah rasa. Pada kesempatan ini, Ferdiansyah turut mendukung Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus mengembangkan kegiatan parlemen remaja. Menurutnya, peserta Parja tidak perlu dibatasi dari kalangan remaja saja, tetapi perlu melibatkan mahasiswa, seperti ajang parlemen kampus dan parlemen pemuda. Dari Bogor, Jawa Barat, Anggun Dantemi, TVR Parlemen, melaporkan. Pada sidak ke kantor Kementerian Agama beberapa waktu lalu, rombongan panitia khusus angkat haji DPR RI menemukan berbagai kejanggalan, termasuk alokasi 10.000 kuota haji khusus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17. Panitia khusus haji temukan lebih dari 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antri. Padahal saat ini masa tunggu haji khusus rata-rata mencapai 7 tahun, sedangkan masa tunggu haji reguler bisa mencapai 48 tahun. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4
0,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Beberapa waktu lalu, rombongan Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sidak ini digelar untuk menguak kebenaran dari dugaan praktik kecurangan pengalokasian tambahan kuota haji. Hasilnya, Pansus Angket Haji DPR menemukan berbagai kejanggalan. Selain alokasi 10.000 kuota haji khusus atau ONH+ yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pansus menemukan lebih dari 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antri. Dicatat, ribuan jemaah tersebut mendaftar di tahun 2024 dan diberangkatkan di tahun yang sama, yaitu pada musim haji tahun 2024. Padahal saat ini masa tunggu haji khusus rata-rata mencapai 7 tahun. Sementara masa tunggu haji reguler bisa mencapai 48 tahun. Karenanya, dugaan permainan alokasi kuota haji harus diungkap karena sudah seharusnya praktik ini mengedepankan asas keadilan. Sementara itu, Pansus Angket Haji DPR juga menemukan sistem informasi komputerisasi haji terpadu atau Siskohat dapat dengan mudah diutak-atik. Padahal, Kementerian Agama sebelumnya mengklaim Siskohat tidak bisa dijebol. Dengan begitu, investigasi Pansus mencapai babak baru karena kebenaran terus terungkap satu persatu. Bahwa Siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Belakangan Pansus juga menemukan ada jemaah yang membayar biaya haji khusus dengan harga fantastis, yaitu mencapai 1,1 miliar rupiah. Bahkan diketahui, calon jemaah yang membayar lebih mahal dapat diberangkatkan lebih dulu. Pansus Haji DPR geram. Pasalnya, jaminan penyelenggaraan haji berkeadilan telah dimuat dalam undang-undang sehingga sudah seharusnya Kemenak hadir dan memberikan rasa keadilan bagi para calon jemaah. Ya sebetulnya kan travel haji itu punyalah daftar jamaah dia siapa. Dia kan punya juga, tahu juga siapa yang sudah daftar lama, siapa yang baru daftar dan seterusnya. Justru mungkin ada yang memang diprioritaskan yang daftar baru ini langsung berangkat dengan jumlah pembayaran yang lebih mahal. Itu temuan juga. Jadi kalau pembayarannya lebih mahal bisa berangkat lebih cepat. Nah ini kan ada apa? Ya ini yang tentu harus kita telusuri secara baik supaya tidak ada suhzon, ya supaya kita menata hajinya dengan baik dan kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Para pejabat di lingkungan Kementerian Agama seolah menolak bertanggung jawab. Mereka memilih bungkam dan mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji DPR. Hal ini jelas menghambat proses investigasi. Namun Pansus berkomitmen untuk terus menggali informasi untuk mengungkap kebenaran serta mengakhiri karut-marut penyelenggaraan haji. Sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Amat kami sayangkan ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Penjelasan. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan Pansus atau rekomendasi kami ini ya justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI dan pemerintah terus berupaya menata tenaga honorer dengan solusi konkret berupa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yang dilakukan paling lambat pada Desember tahun 2024 nanti. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 2 DPR RI meminta proses verifikasi faktual pengangkatan 1,7 juta honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara menjadi P3K dilakukan secara cermat dan teliti guna mencegah adanya kecurangan dan kerugian honorer yang sudah mengabdi dengan lama. Informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Hendra Sunandar. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai dengan jumlah database yang sudah dihimpun di tahun 2023 lalu. Nah, terdapat sejumlah 1,7 juta honorer yang terdata yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi pegawai ASN melalui P3K. Lantas Komisi 2 sebagai mitra dari Menpan RB dan juga BKN tentunya punya peran yang andil besar terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Nah, lantas sampai sejauh mana persiapan pengangkatan P3K tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, yakni Bapak Junimart Girsang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan rencana pengangkatan honorer ini menjadi P3K, lantas apakah ke depan ini pengawasan yang mungkin dilakukan Komisi 2 terhadap hal ini, supaya mungkin kemudian tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa ditemukan, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari Kamis minggu yang lalu ya melakukan konseling ya dengan Kemenpan RB yang dari langsung oleh Saudara Menteri dan Kepala BKN dan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, yang kedua, hasil dari konseling tersebut ya disepakati dan memang harus dilakukan ya sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN bahwa semua tenaga honorer ya yang non ASN ya wajib diverifikasi, divalidasi namanya verval ya dalam rangka untuk pengangkatan saudara-saudara kita yang non ASN honorer ini menjadi P3K.
Terlepas dari itu penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kemarin itu dari pihak kementerian, CQ, Kepala BKN mengatakan bahwa sudah terverbal sebanyak lebih kurang 1,7 juta. Ya, 1,7 juta. Dan mereka akan bekerja terus sampai paling lambat akhir Desember, ya, yaitu 24 Desember 2024 sudah harus diangkat secara resmi dan sudah mempunyai NIP untuk para tenaga honorer ini. Dan saya memang selalu menekankan, ya, tidak ada pengecualian, ya, ketika seseorang tenaga honorer sudah bekerja selama 5 tahun, ya, tidak terputus dan mendapatkan SK untuk itu selama ini, itu harus diangkat menjadi P3K, begitu. Nah, yang berikutnya menyangkut anggaran. Anggaran itu tinggal bagaimana mengkomunikasikan dari pusat ke daerah dan bagaimana kemampuan daerah, maka sisanya akan di-cover oleh APBN. Itu sudah kita sepakati kemarin dan akan ada dalam RPP nanti, ya, rancangan peraturan pelaksana undang-undang ASN, gitu. Pak, tadi berarti artinya tidak terpengaruh Pak ya dengan adanya undang-undang HKPD tadi yang mengatakan bahwa 30% maksimal anggaran daerah itu hanya 30% maksimal belanja pegawai yang dilakukan. Tidak ada pengaruhnya, ya, karena sesuai dengan perintah undang-undang ASN itu, ya, kita tidak bicara pembagian di sana. Ya, kita bicara bagaimana menyelamatkan dan mempunyai kepastian hukum kepada para tenaga honorer ini supaya mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun waktu. Nah, yang paling pokok sesungguhnya, ya, kita tegaskan kemarin supaya untuk penerimaan CPNS, ya, itu ditambahkan kepada para P3K, ya, sepanjang umurnya, usianya masih bisa untuk itu, ya, untuk itu. Dan batasnya itu 45 tahun, ya, untuk CSN kemarin itu sudah kita sepakati karena di Papua juga begitu. Jadi harus ada pemerataan, tidak boleh ada pengecualian. Nah, yang paling pokok lagi sesungguhnya adalah dalam pertemuan kemarin saya menekankan supaya dilakukan verbal yang betul-betul dikawal ketat itu. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan laporan dan bukti yang ada pada kami itu, ya, banyak tenaga honorer tidak pernah terdaftar tenaga honorer, tetapi masuk dalam database BKN. Sementara yang sesungguhnya dia tenaga honorer, kok tidak terdaftar di BKN dalam database-nya. Nah, ini harus di verbal secara baik bersama dengan BPKP. Ya, dan mereka sudah lakukan itu, tetapi karena banyaknya ini, tentu secara bertahap akan dilakukan, saya kira. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Kembali lagi. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Junimart Girsang. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat mendukung langkah pemerintah yang kemudian berencana melakukan pengrekrutan P3K bagi para honorer yang sudah terdata oleh BKN sebanyak 1,7 juta. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa Komisi 2 akan terus memonitor pelaksanaan rekrutmen P3K ini supaya bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan, dan juga secara teknis tadi disampaikan verifikasi faktual juga diminta untuk dilakukan secara serius dan detail agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang ada dalam proses penyeleksian calon P3K ini. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Diva dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR tolak usulan calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana pada rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani tidak menyetujui seluruh usulan calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia pada Mahkamah Agung tahun 2024 yang terdiri dari 12 calon anggota. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komisi 3 DPR RI sepakat untuk menolak secara keseluruhan 12 calon hakim agung dan ad hoc hak asasi manusia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjalani fit and proper test. Penolakan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut adanya temuan 2 calon hakim agung karir yang tidak sesuai dengan persyaratan pengalaman. Paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Pansus Haji curiga adanya gratifikasi yang diterima pejabat Kementerian Agama. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini panitia khusus hak angket haji menduga adanya indikasi abuse of power dan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama. Terkait hal ini, anggota Pansus Hak Angket Haji, John Kennedy Aziz, menilai motivasi penyelewengan ini yaitu memberangkatkan secara langsung jemaah haji yang baru mendaftar. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan haji 2024, terdapat banyak jemaah yang baru mendaftar jelang pelaksanaan haji. Dapat langsung diberangkatkan ke Tanah Suci tanpa harus menunggu lama. Sedangkan ada sekian banyak jamaah lain yang sudah menunggu puluhan tahun masih belum bisa diberangkatkan. Di sisi lain, penentu keberangkatan jemaah itu dari pihak dan bukan Kementerian Agama selaku regulator operator pelaksanaan haji. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu DPR tolak usulan calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung. Serta Pansus Haji curiga adanya gratifikasi yang diterima pejabat Kementerian Agama. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tidak lupa kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.